Pada prinsipnya mimpi yang baik itu bersumber dari aneka amal yang benar dan mengingatkan akan aneka akibat dari berbagai urusan. Dari mimpi yang baik itu muncullah aneka perintah, larangan, berita gembira, dan peringatan. Dikatakan demikian karena mimpi yang baik merupakan sisa dan bagian dari kenabian. Bahkan ia merupakan satu dari dua bagian kenabian, sebab ada nabi yang wahyunya berupa mimpi. Orang yang menerima wahyu melalui mimpi disebut nabi. Adapun orang yang menerima ucapan malaikat saat dia terjaga disebut rasul. Inilah yang membedakan antara nabi dan rasul. Abu Ali Hamid bin Muhammad bin Abdullah Ar-Rafa petik terbalik memberitahukan kepada kami. Dari Muhammad Ibnul Mughirah. Dari Maki bin Ibrahim. Dari Hisham bin Hasan. Dari Muhammad bin Sirin. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika masa semakin dekat, mimpi seorang muslim nyaris tidak pernah dusta. Muslim yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur perkataannya. Mimpi seorang mukmin merupakan satu bagian dari 46 bagian kenabian. Mimpi ada tiga macam. Mimpi yang baik sebagai berita gembira dari Allah Azza wa Jalla. Mimpi seorang muslim yang dialami oleh dirinya sendiri. Dan mimpi sedih yang berasal dari setan. Jika salah seorang di antara kamu mengalami mimpi yang tidak disukai, janganlah menceritakannya kepada orang lain. Bangunlah kemudian salatlah. Muttafaq alaih. Abu Abdullah Al-Mahlabi dan Muhammad bin Yakub bin Yusuf menceritakan kepada kami dari Al-Abbas Ibnul Walid bin Mazid, dari Uqbah bin Al-Qamah Al-Muarifi, dari Al-Auza'i, dari Yahya bin Abi Kasir, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Ubadah ibnu Samit bahwa ia bertanya kepada Rasulullah tentang ayat 63-63 surah Yunus. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Maka, Rasulullah menjawab, sungguh kamu telah menanyakan sesuatu kepadaku yang belum pernah ditanyakan oleh seorang pun selainmu. Al-Busra ialah mimpi yang baik yang dialami oleh seseorang atau dianugerahkan Allah kepadanya. Hadis ini sahih. Hadits-hadits yang kami riwayatkan tersebut menunjukkan bahwa mimpi itu memang sesuatu yang benar secara substansial dan bahwa mimpi itu memiliki ketentuan dan dampak. Di antara dalil yang menunjukkan kebenaran mimpi ialah bahwa saat Ibrahim tidur, Allah memperlihatkan kepadanya seolah-olah dia menyembelih putranya. Setelah bangun, dia pun melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya saat tidur. Allah Ta'ala mengisahkan kejadian tersebut. Maka tatkala anak itu mencapai kesanggupan berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka, pikirkanlah apa pendapatmu." Dia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Es-Safat, 102. Setelah Ibrahim AS memahami mimpinya dan berupaya melaksanakannya, lalu Allah memberinya jalan keluar karena kasih sayangnya, dia mengetahui bahwa mimpi itu merupakan hukum. Demikian pula halnya dengan mimpi yang dialami Yusuf AS, yang dikisahkan Allah dalam Al-Qur'an petik terbalikan sebagai kisah yang populer dan terkenal. Abu Said Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari Ali bin Muhammad Al-Waraq, dari Ahmad bin Muhammad bin Nasar, dari Yusuf bin Bilal, dari Muhammad bin Marwan Al-Kalbi, dari Abu Soli, dari Ibnu Abbas bahwa Aisyah berkata, Rasulullah terkena sihir. Maka, beliau jatuh sakit, sehingga kami mengkhawatirkannya. Ketika beliau berada antara tidur dan terjaga, tiba-tiba turun dua malaikat. Yang satu berada di dekat kepala Rasulullah dan yang lain berada di dekat kaki beliau. Malaikat yang berada dekat kepala berkata kepada malaikat yang berada dekat kaki, "Mengapa dia sakit?" Malaikat bertanya demikian supaya Nabi SAW memahami persoalannya. Temannya menjawab, "Terkena sihir." Siapa yang melakukannya? Lubaid bin Asam, orang Yahudi. Di mana dia melakukannya? Di sumur Zarwan. Bagaimana mengobatinya? Kirimlah orang ke sumur itu dan keringkan airnya. Jika tampak sebuah batu besar, singkirkanlah karena di bawahnya terdapat tali busur yang berpintal 11 dan diletakkan di dalam kantong.
Setelah itu bakarlah ia. Insya Allah dia sembuh. Jika dia menyuruh orang, hendaknya dia mengeluarkan kantong itu. Ibnu Abbas melanjutkan, Nabi pun bangun dan beliau telah memahami apa yang dikatakan kepadanya oleh malaikat. Beliau menyuruh Ammar bin Yasir dan sekelompok sahabatnya ke sumur tersebut yang airnya telah berubah seperti inai. Kemudian sumur itu dikeringkan. Setelah tampak batu besar, ia pun digulingkan, dan tampaklah di bawahnya kantong yang berisikan tali busur bersimpul 11. Kemudian mereka membawanya kepada Rasulullah. Maka, turunlah surah Al-Falaq dan surah An-Naas. Kedua surah ini berjumlah 11 ayat dan sama dengan banyaknya buhul yang berjumlah 11 pula. Setiap kali beliau membaca satu ayat, lepaslah satu buhul. Setelah seluruh buhulnya terbuka, Rasulullah dapat bangkit dan seolah-olah terlepas dari ikatan. Buhul itu pun dibakar. Nabi menyuruh kita berlindung kepada Allah melalui kedua surah tersebut. Lubaid mengunjungi Rasulullah. Meskipun beliau menceritakan kejadian di atas, pada wajah Lubaid tidak tampak perubahan apapun. Hadits di atas menunjukkan kebenaran masalah mimpi dan keberadaannya di dalam banyak hadits, sehingga terlampau panjang untuk menceritakannya. Ustadz Abu Sa'ad berkata, aku melihat bahwa ilmu itu terdiri atas beberapa jenis, di antaranya ada yang bermanfaat bagi dunia, tetapi tidak bermanfaat bagi agama, ada yang bermanfaat bagi dunia dan agama. Ilmu tentang mimpi termasuk ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan agama. Kemudian aku salat istihoroh sebelum mengumpulkan apa yang berasal dari Allah dan menempuh metode peringkasan seraya memohon pertolongan kepadanya dalam menyempurnakan apa yang diridai dan dicintainya. Juga berlindung kepadanya dari ujian dan fitnahnya. Allah lah pemilik taufik. Cukuplah dia bagi kami. Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ustadz Abu Sa'ad berkata, orang perlu menegakkan tata kesopanan agar mimpinya mendekati kebenaran. Di antara adab kesopanan itu ialah membiasakan diri berkata jujur. Nabi bersabda dalam hadits muttafaq alaih, orang yang paling benar mimpinya ialah yang paling benar perkataannya. Adab lainnya ialah tidur dengan punya wudu. Abu Dzar berkata, kekasihku, Muhammad SAW, memberikan 3 pesan kepadaku yang tidak pernah aku tinggalkan hingga mati. Yaitu, puasa 3 hari pada setiap bulan, 2 rakaat salat fajar, dan tidak tidur kecuali punya wudu. Demikian yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Adab lainnya ialah tidur dengan berbaring ke sisi kanan tubuh karena Nabi SAW menyukai bagian kanan dalam segala hal. Diriwayatkan bahwa beliau tidur pada sisi kanan tubuhnya seraya meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanan, lalu berdoa. Ya Allah, lindungilah aku dari azab-Mu pada saat Engkau mengumpulkan hamba-hamba-Mu. Hari Tirmidzi dan Abu Dawud. Mimpi terbagi 2, mimpi yang benar dan yang batil. Mimpi yang benar ialah yang dialami manusia tatkala kondisi psikologisnya seimbang dan keadaan cuaca sedang seperti ditandai oleh bergoyangnya pepohonan hingga berjatuhannya dedaunan. Mimpi yang benar tidak didahului dengan adanya pikiran dan keinginan akan sesuatu yang kemudian muncul dalam mimpi. Kebenaran mimpi juga tidak ternodai oleh peristiwa junub dan haid. Mimpi yang batil ialah yang ditimbulkan oleh bisikan nafsu, keinginan, dan hasrat. Mimpi demikian tidak dapat ditakwilkan. Demikian pula mimpi basah, dan mimpi lain yang mewajibkan mandi dikategorikan sebagai mimpi yang batil karena tidak mengandung makna. Sama halnya dengan mimpi yang menakutkan dan menyedihkan karena berasal dari setan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Al-Mujadilah 10. Jika seseorang mengalami mimpi yang tidak disukai, disunahkan melakukan 5 perbuatan. Yaitu, mengubah posisi tidur, meludah ke kiri sebanyak 3 kali, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, bangun dan salat, dan tidak menceritakan mimpinya kepada siapapun. Pelaku mimpi hendaknya memelihara etika yang perlu dipegang teguh dan memiliki batasan-batasan yang selayaknya tidak dilampaui. Demikian pula halnya dengan pentakwil. Etika pelaku mimpi. Pertama,
Dia tidak menceritakan mimpinya kepada orang yang hasut sebagaimana dikatakan Yakub kepada Yusuf. Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu." Yusuf 5. Kedua, jangan menceritakan mimpinya kepada orang yang bodoh. Nabi Saw bersabda, "Janganlah kamu menceritakan mimpimu kecuali kepada orang yang dicintai atau kepada orang yang pandai." Ketiga, janganlah menceritakan mimpi kecuali secara rahasia karena dia pun melihatnya secara rahasia pula. Jangan menceritakannya kepada anak-anak dan wanita. Sebaiknya mimpi itu diceritakan menjelang awal tahun dan pada pagi hari, bukan sesudah keduanya lewat. Etika pentakwil sebagai berikut. Pertama, jika saudaranya menceritakan mimpi kepadanya, maka katakanlah, "Aku kira mimpi itu baik." Hendaknya menakwilkan mimpi dengan cara yang paling baik. Diriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda, mimpi akan terjadi sebagaimana ia ditakwilkan. Juga diriwayatkan bahwa beliau bersabda, mimpi itu bagaikan kaki yang menggantung selama belum diungkapkan. Jika telah diungkapkan, maka terjadilah. Demikian yang disebut dalam As-Silsilah As-Sahihah. Ketiga, menyimak mimpi dengan baik, kemudian menjawab si penanya dengan jawaban yang mudah dipahami. Keempat, jangan tergesa-gesa menakwilkan mimpi. Lakukanlah dengan hati-hati. Kelima, menyembunyikan mimpi dan tidak menyebarkannya sebab ia merupakan amanat. Jangan menakwilkan mimpi ketika matahari terbit, ketika tergelincir, dan ketika terbenam. Keenam, memperlakukan pelaku mimpi secara berbeda. Janganlah menakwilkan mimpi raja seperti menakwilkan mimpi rakyat, sebab mimpi itu berbeda karena perbedaan kondisi pelakunya. Ketujuh, merenungkan mimpi yang dikemukakan kepadanya. Jika mimpi itu baik, maka takwilkanlah dan sampaikanlah kabar gembira kepada pelakunya sebelum mimpi itu ditakwilkan. Jika mimpi itu buruk, maka janganlah menakwilkannya atau takwilkanlah bagian mimpi yang takwilnya paling baik. Jika sebagian mimpi itu merupakan kebaikan dan sebagian lagi keburukan, maka bandingkanlah keduanya, lalu ambillah mimpi yang paling tepat dan paling kuat pokoknya. Jika pentakwil mengalami kesulitan, bertanyalah kepada pelaku mimpi ihwal namanya, lalu takwilkannya berdasarkan namanya itu. Paparan singkat ini cukup kaya bagi orang yang mau merenungkannya dan mencermati maknanya. Kalaulah kami memaparkannya secara panjang lebar, niscaya menimbulkan kebosanan dan kejemuan. Kami berharap kepada Allah Ta'ala kiranya buku ini bermanfaat bagi kita dan kiranya Dia melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, perut yang tidak pernah kenyang, nafsu yang tidak mau tunduk, doa yang tidak diterima, tabiat yang menyeret kepada ketamakan, dan ketamakan yang tidak pernah berakhir. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala yang dikehendakinya, serta Maha melakukan apa yang ditujunya. Cukuplah bagiku Allah. Dialah sebaik-baik pelindung. Berikut ini saya sampaikan hadis-hadis sahih tentang mimpi. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah bersabda, mimpi yang baik dari seseorang yang solih adalah sebuah bagian dari 46 bagian kenabian. Dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda, mimpi seorang mukmin adalah sebuah bagian dari 46 bagian kenabian. Dari Abu Said Al-Khudri, dari Nabi bersabda, mimpi seorang muslim yang solih adalah sebuah bagian dari 70 bagian kenabian. Sahih, Ar-Raud An-Nadir, 616. Dari Ummu Kurs Al-Kabiyah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, kenabian telah tiada. Yang tersisa adalah para malaikat pemberi kabar-kabar gembira. Sahih, Al-Irwa, 8/129. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda, mimpi yang baik adalah sebuah bagian dari 70 bagian kenabian. Sahih, Ar-Raud An-Nadir, 616. Dari Ubadah bin Samit, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang firman Allah. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan akhirat. Surat Yunus 10:64. Beliau menjawab, itu maksudnya adalah mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang muslim, atau diperlihatkannya kepada dirinya. Sahih, As-Sahihah, 1786.
Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah membuka gorden jendela, sementara barisan orang-orang berada di sisi Abu Bakar maka beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kabar dari kenabian tidak ada lagi, kecuali mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang muslim, atau mimpi yang diperlihatkan kepadanya." Sahih Al-Irwa, 8/130. Dari Ibnu Abbas ia berkata, datang seorang lelaki kepada Nabi sekembalinya beliau dari perang Uhud. Maka lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bermimpi melihat awan menaungi yang menurunkan hujan minyak samin dan madu. Aku juga melihat orang-orang menadahinya dengan kedua telapak tangan mereka, maka ada yang mendapat banyak ada pula yang mendapat sedikit. Aku juga melihat tangga yang menghubungkan ke langit, kulihat engkau menaikinya sampai ke atas. Kemudian seorang lelaki menaikinya setelahmu sehingga sampailah pula ia ke atas. Lalu seorang lelaki setelahnya menaikinya sehingga sampai pula ia ke atas. Selanjutnya seorang lelaki menaikinya namun terputus dan diperbaiki untuknya sehingga ia pun sampai juga ke atas. Abu Bakar berkata, "Izinkanlah aku untuk menabirkannya, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Tabirkanlah." Abu Bakar berkata, "Adapun awan itu adalah Islam, sedangkan hujan minyak samin dan madu yang turun darinya adalah Al-Quran dengan kenikmatan dan kelembutannya. Adapun yang ditadahi oleh orang-orang dengan kedua telapak tangan mereka adalah orang-orang yang mengambil Al-Quran, ada yang mendapat banyak dan ada pula yang mendapat sedikit. Sedangkan tangga yang sampai ke langit adalah kebenaran yang ada pada dirimu, dan engkau mempertahankan hingga dengannya engkau dapat mencapai kemuliaan. Setelah itu seorang lelaki setelahmu mempertahankannya dan membuat dirinya juga mulia. Setelah itu datang lelaki lain dan ia mendapatkan kemuliaan dengannya. Kemudian yang lain dan terputus lalu disambungkan untuknya sehingga dengannya ia juga dapat mencapai kemuliaan tersebut. Nabi bersabda, apa yang kamu tabirkan itu sebagiannya benar, dan sebagian lainnya keliru. Abu Bakar berkata, aku bersumpah atas namamu, wahai Rasulullah, sekiranya engkau berkenan untuk memberitahukan sebagiannya yang benar dan sebagiannya yang keliru. Maka Nabi bersabda, wahai Abu Bakar, janganlah kamu bersumpah. Dalam urusan ini, Sahih, Zilal al-Jannah, 1143. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Al-Ansari menceritakan kepada kami, Asy'ats menceritakan kepada kami, dari Al-Hasan, dari Abu Bakrah, suatu hari Rasulullah bersabda, siapa di antara kalian yang bermimpi? Seseorang menjawab, aku bermimpi melihat timbangan turun dari langit. Aku menimbang engkau dan Abu Bakar, lalu dirimu lebih berat dari Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar ditimbang. Ternyata Abu Bakar lebih berat. Lalu, Umar dan Utsman ditimbang. Ternyata Umar lebih berat. Kemudian timbangan itu diangkat, dan kami melihat ada raut ketidaksukaan pada wajah Rasulullah. Sahih. Al-Misikah, 6057 tahqiq kedua.